Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Haryono Kapitang di channel Pundi Official, tajam dan mencerahkan. Nah, hari ini rekan-rekan Pundi sekalian, kita akan membahas mengenai pendidikan, radikalisme dan terorisme bersama Bang Zaidi. Assalamualaikum. Bang Zaidi, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana? Anda sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat fisik, sehat pikiran, sehat mental juga insya Allah. Itu yang penting. Jadi rekan-rekan Pundi sekalian, perlu diketahui bahwa Bang Zaidi ini adalah bendahara umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus ketua Ikatan Keluarga Alumni Magister Psikologi di Unpad Bang ya, kalau nggak salah. Jadi memang konsentrasinya atau yang menjadi pakar dari Bang Zaidi itu sendiri adalah berkenaan dengan psikologi, khususnya tentang behavior ya, plan behavior tadi. Insyaallah. Oke. Nah, Bang Zaidi, kita mulai dari akar persoalannya ini. Yang baru-baru ini kan sudah ada sebuah kasus Bang, bom bunuh diri yang terjadi di Bandung di Jawa Barat. Ya. Artinya tindakan terorisme ini kemudian mulai mencuat kembali nih Bang. Ya. Nah, sebelum kita masuk spesifik ke kasusnya, terminologi dari terorisme itu sendiri apa sih Bang? Nah, ini sangat ilmiah sekali ya. Kalau enggak, menurut Abang aja. Menurut Abang. Iya. Jadi kalau definisi umumnya bicara terorisme itu kan satu tindakan yang kemudian akan berimbas pada satu kecemasan publik ya. Kecemasan masyarakat. Dan modus operandinya itu bisa macam-macam. Saya yakin dengan seiring berkembangnya zaman, terorisme itu tidak hanya mengandalkan aspek kekuatan fisik saja, tetapi sekarang justru lebih dahsyat menurut saya juga di ruang-ruang digital, media sosial, itu luar biasa. Sarkasme, bully itu juga bagian dari terorisme, karena melihat efeknya yang luar biasa di media terhadap masyarakat, kira-kira begitu. Nah, itu kalau bicara konteks secara umumnya terorisme itu sebetulnya sampai hari ini definisi terorisme juga belum selesai sih, masih banyak perdebatan, apalagi nanti berbicara sampai konteks radikalisasinya, radikalisme itu apa, masih belum selesai. Tapi yang general paling tidak itu definisi secara umum. Oke, berangkat dari definisi yang Abang sampaikan, melihat kasus yang terjadi baru-baru ini pada tanggal 7 Desember itu apa pendapat Abang? Karena kalau melihat pernyataan-pernyataan atau statement yang Abang buat di beberapa portal berita itu sepertinya cukup keras mengecam. Kenapa harus begitu Bang? Dan ada beberapa portal juga yang mengarahkan pentingnya tentang mentor agama, mentor dalam beragama begitu. Dan perhatian khusus juga diberikan oleh Bang Zaidi kepada generasi milenial. Nah, kita mulai dari kenapa itu tadi, bahwa ini harus dikecam tindakan semacam ini. Iya, kenapa harus dikecam? Pertama dari aspek tindakannya, bunuh diri dalam berbagai perspektif agama pun pasti menentang itu, apapun alasannya. Entah itu bicara ngomong bunuh diri karena membela agama, karena apa? Menurut saya ini sangat kontradiktif dengan hakikat manusia itu hidup. Gitu. Orang berjuang untuk hidup, orang berjuang untuk bagaimana mampu eksis baik dalam konteks personal maupun keluarganya, masyarakat sosialnya. Nah, apalagi terkait dengan aksi pembunuh diri ini, imbasnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dalam konteks yang lebih luas, yang terkena dampaknya adalah masyarakat. Masyarakat menjadi panik. Belum lagi jatuhnya korban yang lain, meninggal dunia. Misalkan ya dalam kasus itu kan salah satu anggota polisi meninggal. Dia punya keluarga, orang tua, anak. Nah ini kan dampaknya sistemik. Jelas bahwa tindakan ini adalah bagian dari terorisme yang memang harus kita kecam. Dan harus kita carikan solusinya bagaimana kemudian Indonesia harus betul-betul keluar dari dimensi-dimensi laten ini gitu. Karena selalu saya bilang terorisme itu laten. Sampai kapanpun selama orang masih meyakini atau memilih paradigma-paradigma keagamaan yang menurut saya tidak dengan referensi dan
tadi dibilang mentor yang baik, yang benar ya, maka akan mudah sekali kemudian paham-paham itu akan menginternalisasi dalam sikap atau perilaku seseorang. Oke. Nah, Bang, kalau kita melihatnya dari perspektif psikologis ya, Bang ya. Yep. Tentu korban-korban dari adanya terorisme itu tadi, bom bunuh diri dan lain sebagainya memiliki pengalaman traumatiknya. Artinya ada dampak psikisnya. Nah, kalau motif psikologi dari pelaku itu sendiri itu seperti apa, Bang? Iya, kalau bicara motif ya, tentu sangat didasari dengan background faktornya apa gitu. Artinya kenapa orang melakukan bunuh diri dengan kerelaan dirinya misalkan, menyakiti dirinya sendiri, apalagi sampai menghibahkan dirinya untuk meninggal. Tentu ada hal yang membuat kemudian merubah keyakinan-keyakinannya. Nah, salah satu motifnya ya motif kebahagiaan, motif ketenangan begitu. Nah, saya akan coba lihat yang mungkin lebih spesifik itu dari teorinya Isaac Zen ya. Dia bicara tentang plan behavior theory. Apa itu plan behavior theory itu? Isaac Zen meyakini bahwa yang menjadi kata kunci dari teori ini adalah bahwa setiap perilaku manusia itu pasti ada alasannya. Oke. Jadi nonsen kalau kemudian saya makan ya karena pengen makan saja gitu. Makan itu kan karena apa? Biar kita tidak lapar, pertama itu. Kemudian biar kita punya energi. Nah, maka kemudian ketika kita bicara tentang tindakan yang direncanakan ini, ada beberapa variabel di dalamnya yang mempengaruhi kenapa tindakan itu muncul. Nah, salah satu hal yang paling bisa memprediksi perilaku itu muncul adalah adanya niat. Ya. Niat. Ya, menurut saya niat. Untuk membaca ini menurut saya lebih tepat dengan teori niat ini, intention kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau motif itu lebih spesifik, niat itu sudah ke perilaku. Jadi jaraknya tipis sekali. Kecuali ada faktor lain, seperti misalnya perceived behavior controlnya bagaimana. Nah, munculnya niat ini dalam perspektif psikologi ini ada 3 hal. Yang pertama sikap, kemudian ada norma subjektif, dan yang 3 adalah behavior controlnya, control beliefnya. Nah, bicara tentang sikap kita mendefinisikan tidak secara umum yang dipahami sebagai bagaimana pandangan kita terhadap sesuatu menyenangkan atau tidak gitu. Tapi sikap dalam konteks teori ini sangat spesifik, Pak. Jadi misalkan sikap saya terhadap perilaku bunuh diri, ya kan? Itu dulu. Nah, kemudian, sikap ini tentu di dalamnya dipengaruhi oleh beberapa keyakinan. Keyakinan behavior controlnya behavior beliefnya bagaimana? Keyakinan terhadap perbuatannya. Yang diimbangi dengan outcome evaluasinya seperti apa. Behavior itu misalnya gini, bagi saya bunuh diri atas nama agama itu adalah sebuah keharusan. Nah, kemudian misalkan bunuh diri itu tidak menyakitkan karena setelah itu kita masuk surga misalkan. Nah, ini adalah bagian dari keyakinan kita terhadap perilaku bunuh diri itu, sangat spesifik. Nah, maka outcome evaluasinya adalah sikap ini menjadi positif atau tidak, atau menyenangkan atau tidak terkait perilaku bunuh diri ini. Nah, kita juga bisa perlu melihat faktor lainnya, yaitu norma subjektif yang di dalamnya itu menyangkut aspek keyakinan-keyakinan terhadap kenapa kita harus melakukan perilaku tersebut. Nah, di situ dilihat bahwa salah satu yang mempengaruhi itu adalah adanya keyakinan bahwasanya perbuatan bunuh diri ini adalah sesuatu yang orang lain persepsikan ke kita bahwa kita harus melakukan itu kalau kita memang satu jalan. Nah, di situ juga melihat bahwa outcome evaluasinya bahwa ternyata apa yang saya yakini sebagai bentuk jihad, saya memperoleh legitimasi dari mentor saya. Dari saudara saya yang ternyata mendukung terhadap perilaku ini. Artinya ada doktrinisasi yang terjadi di situ. Bisa jadi kalau dalam bahasa yang lebih praktisnya mungkin karena di sini ada figur influence ya.
orang yang mempengaruhi mereka, baik itu direct atau indirect ya, atau langsung ataupun mungkin lewat media. Tetapi kan tetap ada subjeknya. Kalau orang bilang shortcut itu menurut saya nggak shortcut juga gitu. Yang lone wolf hari ini misalkan dia tahu dari media, belajar sendiri, tapi kan dia dapat referensinya. Menurut saya ya ini mungkin bisa jadi terjadi. Tapi yang terpenting substansinya terkait normatif belief itu adanya satu keyakinan bahwa orang lain mengharapkan saya melakukan tindakan itu dalam rangka misalkan membela agama kita. Ya. Terus yang terakhir baru, oh mampu nggak ya, instrumennya apa nih? Ditambah secara internal kita evaluasinya bahwa oh saya mampu nih, saya bisa buat bom sendiri, saya bisa mengamankan. Aspek evaluasi terhadap medan juga bagian dari kontrol itu. Nah disitulah kemudian ketiga variabel ini akan membentuk satu sikap yang kemudian bisa memprediksikan niat itu. Nah, maka kuncinya adalah apabila dalam ruang sosial kita penting bagi kita untuk mengisi tiga aspek ini. Dalam aspek pencegahan, maka yang perlu dirubah adalah bagaimana kita memention sikap kita itu agar tidak lagi positif terhadap terorisme ataupun terhadap pembunuh diri. Nah, dalam aspek normatifnya, ini yang barangkali selama ini sudah banyak lah. Bahkan pemerintah pun ya tentu dengan anggaran yang besar, terus dengan undang-undang yang khusus tentang terorisme juga sudah melakukan itu. Satu hal yang perlu kita apresiasi ya ke mereka, ke pemerintah, ke kepolisian dan institusi lain, bahwa mereka sudah banyak hal melakukan tindakan yang baik sifatnya pencegahan pun ataupun penanganan. Nah, disinilah yang kemudian menurut saya aspek norma subjektif ini penting diintervensi dalam konteks psikologinya. Penting diintervensi. Bagaimana lingkup pergaulan orang itu juga perlu ditrace gitu. Nah, inilah yang saya bilang kalau tidak kemudian kita sama-sama mensengkuyung, tidak hanya pemerintah ini. Tidak hanya domain pemerintah, tapi bareng ini. Apalagi kita anak muda. Kita harus mampu anak muda itu juga menjadi trigger. Bagaimana melakukan objektifikasi terhadap hal-hal baru yang bisa meminimalisir terjadinya ruang-ruang doktrinal yang tentu akan menjadi pemantik bagi kalangan anak muda. Kira-kira begitu. Artinya tindakan preventif ini seharusnya juga diberikan secara spesifik kepada pemuda-pemuda itu tadi ya. Betul. Sehingga mereka bisa menjadi corong yang kemudian menjadi tesis dari gerakan atau pikiran yang radikal dan perilaku terorisme itu sendiri. Nah Bang, kalau kita melacak sejarah kebangsaan kita Bang ya, Indonesia ini juga sempat beberapa kali melewati fase-fase yang merupakan konflik ideologi Bang. Dulu kita tahu ada nasakom nasionalisme, komunis dan Islamisme gitu kan. Yang kemudian muncullah salah satu yang menganggap diri sebagai representasi dari Islam yaitu DITI oleh Kartosuwiryo kan, yang kemudian akhirnya ditembak mati karena paham tadi. Memang kalau kita melihat latar belakang berdirinya DITI karena tidak sepakatnya dengan perjanjian Soekarno yang dilakukan di Linggarjati. Tapi kan akhirnya kemudian semakin ke sini dia semakin terjadi pergeseran, lebih cenderung termasuk Begam Jakarta betul, juga sangat romantik. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan Bang, artinya ada keterlibatan politik kekuasaan yang ingin dicapai di situ. Nah, menurut Abang sendiri, paham-paham radikalisme, terorisme, atau paham-paham transnasional yang lainnya ini, dampaknya itu seperti apa Bang? Yang akhirnya kemudian kalau kita melihat lebih luas dalam sektor kebangsaan kita ini, dampak yang negatif ataupun positif itu ada nggak Bang kira-kira? Jadi kalau saya mencoba selama ini menelaah banyak kajian terkait dengan radikalisme, hampir sepakat bahwa radikalisme itu adalah bagian dari gerakan politik. Bahwa pintu masuknya lewat gerakan keagamaan, pintu masuknya lewat doktrin-doktrin keyakinan, itu adalah salah satu yang paling efektif untuk mengengagement publik gitu. Karena ketika berbicara agama, maka yang disentuh tidak lagi berbicara tentang aspek rasionalitas, tapi keyakinan. Hati gitu. Misalnya begini,
saya mau bicara tentang psikolog Iran ya, yang menyatakan bahwa nanti saya cari namanya lagi ya, aku agak lupa. Jadi staircase to terrorism, di situ dia bicara ada 6 tingkatan. Pertama yang pertama diawali dengan kegelisahan atau kekecewaan. Kekecewaan itu bisa dikarenakan faktor individunya yang memang dalam konteks sosial mungkin dia tidak mampu survive, atau bisa juga kekecewaan dalam bentuk yang lebih politis, misalkan terhadap pemerintah, terhadap negara, dengan background apapun misalkan. Hari ini kita tahulah banyak sekali orang-orang hari ini yang merasakan itu dan diaktualisasikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kurang bersahabat di media sosial. Itu banyak. Kemudian bagaimana mencari solusinya? Nah, mencari solusi itu adalah bagian untuk mengatasi kegelisahan ini, kecemasan ini, ataupun kekecewaan ini bisa terobati. Maka yang ketiga, dia mencari legitimasi. Ketika mencari legitimasi itu artinya apa? Misalkan dengan dengan munculnya paham transnasional atau yang kita kenal dengan gerakan-gerakan transnasional misalnya ke kita, itu kan melegitimasi apa yang menjadi keyakinan sebagian kelompok orang bahwa oh ternyata saya punya kawan, oh ternyata apa yang saya yakini terhadap negara selama ini benar gitu, sangat rasional dan sangat didukung oleh agama gitu kan. Nah kemudian setelah itu mereka setelah ada legitimasi, maka hampir menuju konfirmasi. Nah setelah konfirmasi bahwa oke, berarti saya tindakan. Nah ini mirip-mirip dengan tentang kalau mau ditarik ya ke teori yang tadi dan biar teori ini. Nah ditambahkan lagi ada yang namanya McLeod, itu seorang peneliti pertahanan di salah satu lembaga pertahanan kalau nggak salah. Ini saya agak kurang kalau masalah ini ya, ngingetnya ya. Jadi dia berbicara bahwa dia mengibaratkan pas seorang menuju terorisme itu, menuju perilaku terorisme itu, dia mengibarat kayak conveyor belt yang di bandara itu, sabuk hitam itu. Jadi berawal mungkin dari sekedar penasaran, oke, kekecewaan dulu, grievance. Di situ ada kekecewaan terhadap publik, kekecewaan terhadap masyarakat, terhadap pemerintah. Nah kemudian dia mulai berkenalan, bersinggungan dengan hal-hal baru yang di luar kapasitas yang selama ini dia miliki. Misalkan, oh pandangan agama tentang sesuatu, tentang negara dan sebagainya. Nah, lambat laun maka kemudian dia secara tidak sadar akan masuk dalam siklus kelompok. Nah, setelah masuk dalam siklus kelompok, semakin akan mempertegas posisi dia. Nah, disinilah kemudian transaksional terjadi. Transaksional dalam artian tidak selalu dimaknai sebagai ini, tapi belief change gitu, keyakinan dari sebuah adanya satu paham kebenaran menjadikan dia untuk berani berlaku sesuatu yang di luar batas normal manusia, yaitu itu bunuh diri lah, teror lah, apa segala macam. Nah ini yang menurut saya kenapa anak muda gitu ya, yang harus menjadi trigger untuk menjadi bagian dari kontra terorisme ini. Kita ingat bahwa kejadian yang terakhir di Bandung itu kan usianya, dia lahiran tahun 83 kalau nggak salah. Masih sangat muda. Dia napiter juga dan dia terintegrasi ya, dia tersambung dengan jaringan JAD. Nah, itu artinya apa? Berarti circle ini sangat menentukan gitu loh. Circle juga sangat menentukan. Walaupun dia sudah pernah menjadi napiter, tapi circle ini kemudian tidak dipotong, orang ini tidak dipantau. Jadi akan kembali lagi gitu. Karena apa? Dia merasa titik nyamannya ada di dunia sana, di kelompok itu. Sampai akhirnya dia bunuh diri. Itu menurut saya persoalan waktu saja. Ini yang dimaksud dengan pengertian conveyor belt ini. Pas seorang kemudian dari kenal, konfirmasi, dan melakukan tindakan. Nah, kemudian faktor lain kenapa anak muda misalkan, secara psikologi, usia remaja menjelang dewasa apalagi, itu adalah fase-fase pencarian makna.
usia-usia di mana orang itu mulai mau mendefinisikan dirinya. Dia itu seperti apa? Mencari identitas diri. Identitas dirinya, makna dirinya, mau jadi apa, seperti apa. Nah, disinilah lingkungan juga berpengaruh. Dan jangan lupa makanya berkait dengan konteks, apabila coba kita kontekstualisasikan dalam aras yang lebih spesifik pendidikan, disinilah pentingnya kemudian kita membangun nalar kritis anak muda kita. Anak kita. Mungkin sistem pendidikan dari mulai SD dibiasakan anak-anak itu berpikir untuk mulai kritis gitu. Sementara paradigma pendidikan kita kan hampir ketika anak kritis mempertanyakan sesuatu justru dianggap kurang sopan kan. Bahkan sekarang ini di lembaga-lembaga pendidikan itu terorisme juga muncul dari situ. Nah, PNS, BUMN gitu yang notabene stakeholder yang berkepentingan langsung untuk mendenial hal-hal tersebut gitu. Karena bicara faktor remaja, Mas, saya sendiri jujur pernah hampir menjadi korban lah ya. Oke. Bagian dari itu. Untuk menceritakan pengalaman empiris ini mungkin kita di sesi selanjutnya. Oh, siap. Oke.